Pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah perusahaan rintisan yang lagi sekarat, yang hampir nggak punya uang, bisa tiba-tiba jadi raksasa global? Hari ini kita bakal bedah cerita Airbnb yang berhasil bukan karena suntikan dana besar, tapi karena satu ide jenius yang sedikit nakal. Nah, untuk ngasih gambaran betapa susahnya kondisi mereka waktu itu, ini ada kutipan dari salah satu pendirinya, Brian Chesky. Kalimat ini benar-benar nangkep esensi keputusasaan mereka di awal-awal, sekitar tahun 2008 sampai 2010. Mereka butuh traction, butuh pengguna, dan mereka butuh cepat. Ini nih yang ngebawa kita ke inti masalahnya. Sebuah dilema yang klasik banget buat para pendiri startup. Mereka punya ide yang brilian, tapi nggak ada yang pakai. Yuk kita lihat lebih dalam situasinya. Jadi, idenya kan kedengeran sempurna ya, menghubungkan orang yang punya kamar lebih dengan para pelancong, simple dan solutif. Tapi kenyataannya jauh panggang dari api. Platform mereka itu ibarat pasar yang kosong melompong. Nggak ada penjual, ya jelas nggak ada pembeli. Tantangan mereka itu lingkaran setan yang susah banget diputusin. Nggak ada yang pasang iklan properti, ya para turis juga nggak bakal datang. Kalau turis nggak ada, siapa juga yang mau repot-repot pasang iklan? Akibatnya, pertumbuhan nyaris nggak ada. Dan yang paling parah, kantong mereka tipis banget. Budget marketing hampir nol. Jadi pertanyaan besarnya adalah, gimana caranya mereka bisa menjangkau jutaan orang yang sebenarnya udah aktif nyari tempat nginap, tapi modalnya cekak, nggak punya duit buat pasang iklan sama sekali? Kedengarannya mustahil kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana mereka mecahin teka-teki ayam dan telur ini? Nah, disinilah kejeniusan mereka kelihatan. Jawabannya ada pada satu nama yang mungkin nggak asing lagi. Craigslist. Mereka pakai strategi yang namanya channel leverage. Konsepnya gini deh, biar gampang. Ngapain susah-susah bangun jalan tol baru dari nol, kalau di sebelah udah ada jalan tol yang super rame, mending kita bikin pintu keluar yang mengarah langsung ke tempat kita. Itulah yang mereka lakukan. Mereka numpang di platform raksasa yang udah punya jutaan pengguna. Caranya, wah ini cerdik banget. Jadi, kalau ada tuan rumah yang pasang properti di Airbnb, sistem mereka otomatis bikin salinan iklannya. Lalu, si tuan rumah ini tinggal satu klik aja untuk ngeposting iklan yang sama ke Craigslist. Dan yang paling penting, iklan di Craigslist itu punya link yang kalau diklik, bakal ngarah balik ke halaman listing yang resmi dan lebih bagus di Airbnb. Genius! Hasilnya, bukan lagi pertumbuhan, ini namanya ledakan. Lihat saja grafiknya, dari yang tadinya jumlah listing bisa dihitung pakai jari, tiba-tiba langsung meroket tajam. Taktik sederhana ini benar-benar jadi bahan bakar roket mereka. Oke, roketnya sudah meluncur kenceng ke angkasa. Tapi, pertumbuhan yang super cepat itu ternyata kayak pisau bermata dua. Mereka berhasil mecahin satu masalah besar, gimana cara dapetin pengguna, malah muncul serangkaian masalah baru yang nggak kalah pusingnya. Coba kita bandingkan deh. Dulu masalah mereka adalah gimana cara dapetin pengguna. Sekarang masalahnya jadi gimana caranya bikin pengguna itu betah dan mau balik lagi. Dulu pusing nyari pasokan kamar, sekarang pusing ngontrol kualitasnya biar gak ngecewain. Fokusnya geser total, dari sekedar akuisisi jadi soal retensi dan membangun kepercayaan. Nah ini poin yang sangat krusial. Sebuah growth hack atau taktik cerdas itu ibarat bensin roket untuk peluncuran awal. Tapi itu nggak bisa jadi bahan bakar untuk perjalanan jangka panjang. Airbnb sadar betul, mereka harus berevolusi. Dari yang cuma ngandalin trik, jadi membangun sebuah bisnis yang nyata, berkelanjutan, dan yang paling penting, bisa dipercaya. Jadi, apa yang mereka lakukan? Pertama, mereka mati-matian membangun fondasi kepercayaan dan kualitas. Mereka bikin sistem ulasan dua arah. Jadi tamu dan tuan rumah bisa saling menilai. Ada juga proses verifikasi untuk para host biar lebih aman. Dan yang paling mengubah permainan, mereka nawarin jasa fotografer profesional gratis. Ini bikin listing jadi kelihatan jauh lebih menarik dan kredibel. Kedua, mereka nggak mau lagi naruh semua telur di satu keranjang. Ketergantungan sama Craigslist itu beresiko. Jadi, mereka mulai bangun mesin pertumbuhan mereka sendiri. Mereka serius garap SEO biar gampang ditemuin di Google, bikin konten-konten menarik seputar travel, dan ngeluncurin program referral yang nguntungin pengguna. Jadi sumber trafik mereka lebih beragam dan kokoh. Oke, setelah kita bedah perjalanan Airbnb dari yang hampir bangkrut sampai jadi fenomena global, apa sih pelajaran praktis yang bisa kita ambil dari semua ini? Mari kita rangkum beberapa poin kuncinya. Pelajaran nomor 1, dan mungkin yang paling penting, kreativitas seringkali jauh lebih kuat daripada modal. Airbnb adalah bukti nyata kalau ide yang brilian bisa mengalahkan budget iklan yang fantastis sekalipun.
Pelajaran kedua, kenapa harus bangun audiens dari nol kalau kita bisa meminjam audiens yang sudah ada secara etis? Menemukan platform di mana calon pengguna Anda sudah berkumpul dan memberikan nilai di sana, itu bisa jadi kekuatan super, terutama untuk para pemula. Pelajaran ketiga, mendatangkan pengguna ke pintu depan itu percuma kalau pengalaman di dalamnya buruk dan mereka langsung kabur lewat pintu belakang. Akuisisi itu baru langkah awal, membuat mereka kembali lagi dan lagi, nah itu baru kemenangan yang sesungguhnya. Dan yang terakhir, pelajaran keempat. Pengalaman pengguna atau UX itu bukan sekedar soal tombol yang cantik atau tampilan yang keren. UX adalah segalanya. Pengalaman yang mulus, mudah, dan menyenangkan, itulah yang mengubah pengguna biasa menjadi fans sejati yang bakal mempromosikan produk Anda secara sukarela. Nah, ini semua kan terjadi lebih dari 1 dekade yang lalu. Yang jadi pertanyaan penutup buat kita renungkan adalah, di dunia digital yang sekarang jauh lebih ketat aturannya, apakah taktik pertumbuhan yang agresif seperti ini masih bisa berhasil? Atau bahkan, apakah masih etis untuk dilakukan?